Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Paramita. Saya dari kelas PMM 2 semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, saya di sini pada video ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah teori bilangan. Yang mana yang saya angkat materi yaitu mengenai induksi matematika serta teorema binomial. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak apa yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pembuktian induksi matematika. Di sini terlihat telah diberikan sebuah masalah, yaitu buktikan bahwa n kuadrat lebih besar dari n tambah 1 untuk setiap bilangan bulat n lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi kita harus bisa membuktikan bahwasanya n kuadrat ini lebih besar dari n tambah 1. Nah, maka dapat kita buktikan dengan cara yang pertama. Dikatakan bahwasanya tadi n lebih besar sama dengan 2. Maka untuk yang pertama kita mengubah setiap n itu menjadi 2 atau dikatakan P2. Langkah yang pertama. P2. Maka setiap n diganti dengan angka 2. N sama dengan 2. Kenapa kita pakai 2? Karena telah dikatakan bahwasanya untuk setiap bilangan bulat itu n harus lebih besar sama dengan 2. Maka kita pakai 2. Karena biasanya ada yang menggunakan bahwasanya berlaku untuk setiap bilangan asli n saja, berarti bisa kita pakai P1. Maka pembuktiannya pakai P1. Namun karena di sini sudah ada ketentuan bahwasanya n lebih besar sama dengan 2, maksudnya setiap bilangannya itu lebih besar sama dengan 2, maka untuk langkah pertamanya kita pakai P2. Nah, jadi langsung saja n pangkat 2 lebih besar dari n tambah 1. Nah, tadi kita masukkan bahwasanya n sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 lebih besar dari 2 tambah 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 lebih besar dari 3. Dan ini terbukti benar. Karena 4 lebih besar dari 3. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah setiap n pada induksi matematika dengan k. Maka n sama dengan k. Sehingga k kuadrat lebih besar dari k ditambah 1. Benar. Kemudian langkah yang ketiga yaitu P/K tambah 1. Dari persamaan ini tadi kita ubah setiap k menjadi k tambah 1. Maka kita dapatkan bahwasanya k tambah 1 kuadrat lebih besar dari k tambah 1 ditambah 1. Nah, k tambah 1 kuadrat lebih besar dari k tambah 2. Terbukti benar. Di sebelah kiri berpangkat 2, sedangkan sini hanya berpangkat 1. Atau dapat kita jabarkan kembali,
menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1. Karena K tambah 1 kuadrat ini merupakan perkalian dari K tambah 1 dikalikan K tambah 1. Lebih besar dari K tambah 2. Kemudian jika kita perkalikan akan menjadi persamaan kuadrat. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 lebih besar dari K ditambah 2. Terbukti benar. Maka benar bahwa N pangkat 2 lebih besar dari N tambah 1 untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 2. Baiklah, untuk materi yang kedua ini kita pelajari materi tentang teorema binomial. Seperti yang telah diberikan ini salah satu contoh bentuk soalnya. Apabila 2A dikurang B pangkat 11 diuraikan, maka koefisien yang memuat AB pangkat 10 adalah. Nah, kita dapat menyelesaikannya ini dengan teorema yang ada. Nah, di sini saya menggunakan maksudnya di sini yang dapat digunakan hampir sama dengan soal, yaitu ini. Bentuknya yaitu A ditambah X pangkat N sama dengan kombinasi N 0 kali A pangkat N ditambah kombinasi N kurang 1 kali A N kurang 1 X ditambah N kombinasi N 2 kali A pangkat N kurang 2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya tambah N kombinasi NK kali A pangkat N kurang K X pangkat K ditambah dan seterusnya ditambah kombinasi N sampai dia N dikalikan dengan X pangkat N. Nah, di sini kombinasi ini merupakan perpaduan yang kaitannya dengan hukum Pascal. Nah, penjabarannya seperti ini. Kombinasi N 0 merupakan A dikalikan A pangkat N ini sebenarnya sama dengan kombinasi N 0 kali A pangkat N dikali X yang ini tadi X pangkat 1 maksudnya X pangkat 0. Maka kan X pangkat 0 itu merupakan 1, jadi tidak perlu ditulis. Dan untuk yang terakhir N kombinasi NN X pangkat N ini juga sama dengan kombinasi NN dikalikan A pangkat 0 X pangkat N. Jadi karena A pangkat 0 itu 1, jadi tidak ditulis. Kemudian untuk yang lainnya, ini untuk N kombinasi N1 dikali A pangkat N kurang 1. Nah, tadi kan untuk yang pertama dia merupakan A pangkat N. Kemudian untuk yang penjumlahan selanjutnya dia N dikurang 1. Kemudian selanjutnya N kurang 2 dan seterusnya hingga N kurang K. Dan untuk yang X-nya, jika kita lihat dari sini kombinasi 1, kan kita lihat di sini kombinasinya 0, 1, 2 dan seterusnya hingga ke N. Maka di sini jika kombinasi bawahnya ini 0, maka X-nya pangkat 0. Jika ini 1, maka X-nya pangkat 1. Dan jika di sini kombinasinya 2, maka X-nya pangkat 2. Begitu juga dengan N-nya. Jika N kombinasi N2, maka pangkat A N dikurangi 2. Nah, di sini kan A pangkat N dikurang 1. Sehingga seterusnya yang tersisa yaitu kombinasi NN X pangkat N. Namun kan di sini teoremanya itu A ditambah X pangkat N. Nah,
Namun di soal dia menggunakan A dikurang, di soal dia 2A dikurang B, berarti kan ibaratnya A dikurang B. Maka teoremanya itu A tambah B berbeda dengan A kurang B. Maka dari itu untuk A kurang B kita pakai X aja. A kurang X pangkat N ini sama dengan kombinasi N0 dikalikan A pangkat N. Ini tetap. Kemudian dikurang. Kalau tadi kan dia dijumlahkan, ini dia dikurang. Dikurang kombinasi N1 A pangkat N kurang 1 tetap sama. Perbedaannya di sini dia. Kalikan min X pangkat 1 sama juga pangkat 1. Jika dia di sini positif karena ini kan ditambah, di sini dia negatif karena dia dikurang. Kemudian dia ditambah. Jadi dia rotasinya itu plus minus dan seterusnya. Kemudian N2 kombinasi N2 A pangkat N kurang 2 dikalikan min X pangkat 2 ditambah dikurang karena kan dikurang dan seterusnya. Ditambah NK A pangkat N kurang K min X pangkat K. Kemudian dan seterusnya ditambah N ke N pangkat X min X pangkat N. Nah, jadi langsung kita masukkan ke soal tadi. Nah, untuk soal tadi 2A dikurang B pangkat 11. Nah, ini sama dengan kombinasi N0 dikali 2A. 2A. Kenapa 2A? Karena di sini dia ada angka 2A. Kalau tadi hanya A, maka kita gunakan A saja karena di sini ada 2A. Tetap kita pakai 2A, berarti 2A pangkat 11. Nah, berarti ini tadi 11 bukan N lagi ya. 11. Kemudian dikurang karena pengurangan kombinasi 11 1 2A pangkat 11 kurang 1 2A pangkat 10. 2A pangkat 10 min B pangkat 1. Kemudian ditambah kombinasi 11 2 dengan 2A pangkat 9 min B pangkat 2. Dikurang dan seterusnya dikurang 11 kombinasi 11 kali min B pangkat 11. Nah, kenapa di sini saya pakai kurang? Lihat polanya. Untuk setiap pangkat dari min B berbentuk negatif, berbentuk pangkat 1, maka di depannya dia pakai negatif. Jika dia min B-nya berpangkat bilangan genap, maka dia akan positif. Jadi di sini kan min B pangkat 11. 11 merupakan bilangan ganjil, maka di depannya dia menggunakan negatif. Nah, pertanyaannya tadi kan koefisien dari A B pangkat 10 berapa, ya kan? Maka dapat disimpulkan. Di sini kan
AB. B-nya berpangkat 10, berarti berpangkat genap. Maka itu sama dengan 11. Lihat, tadi di sini min B pangkat 1, maka kombinasinya di sini 1. Di sini min B-nya pangkat 0, maka kombinasinya 0. Di sini min B pangkat 2, kombinasinya 2. Kalau di sini min B pangkat 11, maka kombinasinya 11. Nah, di sini kan B pangkat 10, maka kombinasinya 10. Kombinasi 11 10 kalikan 2A dikalikan min B pangkat 10. Nah, ini kan kenapa kita pakai 2A? Kan sama dengan 2A 2A pangkat N dikurang 10. A pangkat 11 dikurang 10 sama dengan 2A pangkat 1. Jadi pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi. Seperti ini. Di sini kan 2A pangkat 11 karena tetap. Di sini pangkat 10 kenapa? 2A pangkat 11 kurang 1, makanya 10. Jadi di sini 2A pangkat 11 kurang 10 pangkat 1 jadinya. Nah, jadi ini kan sama dengan, dari sini sama dengan kombinasi 11 10 2A minus, kalau pangkatnya bilangan genap maka dia akan menjadi positif, 2AB pangkat 10. Nah, ini kan perkalian, jadi bisa kita rubah menjadi 2 kali kombinasi 11 10 kali AB pangkat 10. Nah, inilah dia. Maka koefisien dari AB pangkat 10 yaitu 2 kombinasi 11 10. Inilah kombinasinya. Dari sini dapat kita ketahui 2 kali kombinasi 11 10 sama dengan 2 dikali 11 faktorial per 11 dikurang 10 faktorial dikalikan 10 faktorial sama dengan 2 dikali 11 faktorial per 11 kurang 10 sama dengan 1 faktorial dikali 10 faktorial. Ini sama dengan 2 dikali 11 faktorial, ini kan sama dengan 11 dikali 10 faktorial per 1 faktorial sama dengan 1. 10 faktorial kita tulis 10 faktorial. Nah, ini kan bisa habis dibagi menjadi 1. Maka sama dengan 2 dikali 11 sama dengan 22. Maka dari situ koefisien AB pangkat 10-nya sama dengan 22. Terima kasih. Tadilah penjelasan saya mengenai materi induksi matematika serta teorema binomial, yang mana saya membuktikan bagaimana suatu induksi matematika dan teorema binomial itu benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang dapat saya jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam saya menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.